secara teknis resesi sudah terjadi di beberapa negara. Jadi mungkin di Singapura, mungkin di negara-negara lain yang mengandalkan turis, resesi sudah terjadi. Karena 2 kuartal tumbuh negatif berturut-turut. Nah, kalau Indonesia kan kuartal 1 masih positif, kuartal 2 ini sudah pasti negatif. Kuartal 3 menurut kami pertumbuhannya mungkin tidak sebaik yang diharapkan karena PSBB kan diperpanjang. Kemudian sekolah, bioskop, tempat-tempat hiburan belum dibuka. Perjalanan udara saya lihat juga belum pulih. Jadi untuk kuartal 3 ini kita mungkin akan mengalami pertumbuhan, bisa juga positif, bisa juga negatif. Jadi memang kondisi tidak seperti yang diharapkan karena untuk di Indonesia corona masih terus berlanjut. Peluang apa sih yang bisa dilihat oleh para investor, Pak Rudianto, apalagi melihat kemungkinan akan beberapa aset-aset ini cukup beresiko jika memang Indonesia harus berhadapan dengan jurang resesi. Nah, kalau seandainya kita berada di posisi saat ini, instrumen apa sebenarnya yang seharusnya lebih banyak kita perhatikan gitu atau cermati as an investor nih, Pak? Ya, nah ini yang menarik sih. Jadi resesi kelesuan ekonomi itu real, terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Tapi kalau kita ambil contoh misalnya Amerika Serikat, mereka bisa dibilang negara dengan COVID yang paling parah. Nomor 1 di dunia baik untuk jumlah pasien maupun dengan jumlah kematian. Cina yang pertama kali mulai sekarang sudah bisa dikatakan hampir selesai karena jumlah pasien barunya sudah nggak ada. Tapi dua negara ini kalau kita lihat indeks harganya misalnya S&P 500 itu sudah kembali ke posisi awal tahun alias jatuhnya sudah returnnya 0%, artinya sudah kemarin turun dalam sudah pulih lagi. China juga kemarin mereka bermasalah, kemudian sekarang juga indeks sahamnya juga sudah pulih lagi. Jadi menarik kan, dua negara yang satu sudah sembuh, satunya makin parah, tapi Ya. sahamnya sama-sama sudah kembali ke titik terendah. Nah ini yang kalau kami perhatikan, kalau di China memang ekonominya mulai pulih kembali. Nah kalau di Amerika Serikat kami melihat bahwa kebijakan kuantitatif easing, helikopter money gitu ya, relaksasi pinjaman, suku bunga turun, itu dilakukan dengan masif. Artinya kalau misalkan betul ekonomi sektor realnya masih sedang berusaha untuk pulih, tapi sepanjang pasar modal, pasar perbankannya itu disupport sama bank sentral dalam bentuk pinjaman yang ringan, yang bunganya murah, itu pada akhirnya bisa mengangkat harga saham. Jadi untuk kalau konteksnya adalah dalam situasi seperti ini orang pilih instrumen apa, saya tetap sarankan diversifikasi, tapi tidak berarti resesi itu saham obligasi negatif. Sepanjang Oke. support dari bank sentral kuat, itu tetap bisa mengangkat harga saham dan harga obligasi walaupun tidak signifikan. Diversifikasinya seperti apa, Pak, pembagiannya? Karena ada yang mengatakan cash is the king, bond is the king, apakah stock is the king juga begitu ya? Kalau dilihat dari sisi presentasi sebaiknya diversifikasi yang paling bijak tuh seperti apa, Pak? Oke, kalau menurut saya bisa disesuaikan dengan profil masing-masing, tapi kalau sebagai gambaran mungkin kita bisa bagi di 3 jenis aset. Yang pertama, saham atau reksadana yang berbasis saham. Jadi bisa reksadana saham, bisa reksadana campuran. Kemudian yang kedua, obligasi atau reksadana yang berbasis obligasi. Bisa reksadana pendapatan tetap, bisa juga campuran yang banyak obligasinya. Kemudian yang ketiga adalah US dollar atau obligasi US dollar. Nah, kalau enggak alternatifnya reksadana pendapatan tetap atau campuran yang porsi obligasi dolarnya banyak. Jadi kita bagi di 3 kelas aset tersebut. Kemudian kalau secara persentase menurut saya bisa disesuaikan antara 20 sampai 40% di masing-masing aset.